Kalau mau lihat, lihatlah yang baik-baik. Kalau mau dengar, dengarlah yang baik-baik. Kalau mau sangka, sangkalah yang baik-baik. Orang sangka baik, hatinya baik. Orang yang hati baik, insya Allah hidupnya baik, matinya baik. Amin. Orang-orang yang husnuzon, insya Allah matinya husnul khatimah. Dan orang-orang yang suuzon, kemungkinan besar mati suul khatimah. Kemudian yang kedua, kalau kita mau baik, perbaikilah kehidupan kita hari-hari. Sunnah diperbaiki. Jangan ada lagi yang minum tangan kiri, ya minum tangan kanan. Ya, amalkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Kalau ingin memperbaiki kehidupan lagi, perbaiki sholat. Orang yang memperbaiki sholatnya, tanpa sadar dia sedang memperbaiki kehidupannya. Ya, selesaikan masalah tanpa masalah. Itu bukan dengan pegadaian, tapi dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalat. Mohon maaf pegadaian ya. Ya, tapi benar, hutang tidak bisa menyelesaikan hutang. Ya, selesaikan masalah dengan sabar dan sholat. Minta kepada Allah, angkat tangan, Allah akan turun tangan. Ya, kalau mau curhat, di mana curhatnya? Di atas sajadah, tempat curhat terindah, bukan di sosmed, bukan di medsos. Jadi kalau ibu-ibu mau curhat, di atas sajadah, jam 2 malam, 2 rakaat sholat dan 2 tetes air mata. Bersujud itu luar biasa. Kita berbisik di bumi, namun terdengar di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Darda ada satu hadis. Ini hadis ini Datuk Buya yang membuat saya bersemangat hijrah. Ya. Ini hadis qudsi. Saya baca di satu kitab namanya Kitab Muntakab Hadis di bab istikhlas. Jadi kata Abu Darda, aku mendengar dari Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala, sesungguhnya Allah pernah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, wahai Isa, inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah. Setelah engkau, aku akan bangkitkan di bait satu umat untuk buat kerja dakwah. Ajib kan? Aku akan bangkitkan satu umat untuk buat kerja dakwah. Ciri-ciri umat itu apa? Kalau mereka mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur dan memuji-muji Allah. Wa in asabahum yakrahuna tasabu wassabaru. Kalau mereka mendapat perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan ihtisab. Ihtisab ini mengharap pahala dari Allah. Wala hilma wala ilma. Tapi mereka tak punya kelembutan, mereka tak punya ilmu. Ini umat gampang marah, emosian, kasar-kasar, preman-preman gitu. Dan bodoh-bodoh. Wala hilma wala ilma. Nah, kalau ini Helmi, ini ada Helmi dari kecil Pak. Hilma baru saya tahu tuh Helmi itu, oh Hilma lembut ya. Wala hilma wala ilma. Tidak punya kelembutan, tidak punya ilmu. Maka heran Nabi Isa alaihissalam lalu bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa yakunu hadzalahum wala hilma wala ilma? Bagaimana mungkin orang semacam itu berdakwah, tidak punya kelembutan, tidak punya ilmu? Maka Allah menjawab, u'tihim min hilmi wa ilmi.
Kalau saja mereka buat dakwah, akulah yang akan memberikan mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung dari ilmuku. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian, saya diceritakan tadi sama Ustadz Helmi Hasan dari Sulaiman bagaimana dulu jahilnya pergi lari dari agama ke Bali, mau jadi orang gila, ahli maksiat di Bali, betul. Itu bukan cerita dongeng, itu benar-benar saya merasa Islam adalah agama yang tidak welcome dengan saya. Saya merasa Islam ini tidak bagus untuk seniman, karena melukis nggak boleh, haram, makhluk hidup, saya pelukis potret, main musik katanya sebagian yang bilang haram, waduh saya cari agama lain lah kalau gitu. Kalau memang nggak boleh saya ke Bali aja deh. Kalau tak ketemu agama lain saya buat agama aja lah, jadi nabi baru bagaimana kan. Itu otak saya bikin loh, betul-betul berontak sih. Tapi ternyata hadirin sekalian, orang yang dulunya mungkin ibu-ibu, bapak-bapak kalau lihat saya 25 tahun lalu, ya mungkin siapa lah orang Minang, ini datuk saya nih Pak Intan ini datuk kami satu kampung saudara, ya. Kok bisa begini? Padahal ayah saya nih ulama kiai. Ayah saya itu fakultas dakwah, IAIN, fakultas dakwah. Jadi dari kecil sebetulnya ya, ini pentingnya mendidik anak-anak agama ketika kecil. Jadi ibarat orang mau naik perahu ya. Nah, ini sudah pandai berenang dia. Kalau nanti suatu hari perahunya terkaram, dia bisa berenang ke pinggiran, ke tepian, yang bukan tenggelam. Jadi kalau orang tanya apakah dari Sulaiman kosongan betul agamanya, tidak, ada basic agama. Maka dibilang sama Ustaz Helmi Hasan, dia berhijrah dari cahaya ke kegelapan. Saya dulu dari kecil ya, kadang di surau kan, kita besarnya di musola, belajar ngaji, belajar silat, kemudian dari setelah SD, MI itu lanjut ke Sanawiyah di Padang Panjang. Saya pesantren 3 tahun. Nah, masuk di Sanawiyah Padang Panjang 3 tahun. Nah, setelah Sanawiyah itulah saya mau mulai berpikir. Saya pikir saya nggak bisa ikut-ikutan aja. Ya. Jadi ibu-ibu kalau punya anak remaja yang berontak, jangan dipukul, dirangkul. Oh anakku kok begini ya, anakku punya pemikiran, ya santai. Berarti anak ibu orang hebat. Anak ibu adalah anak yang berpikir. Dia tidak ikut-ikutan dengan ibu dan bapak. Bapakku Islam, aku Islam. Jadi dia berpikir, dia mencari. Dan biasanya orang yang mencari dia akan temukan apa yang dia cari. Ya, jadi kalau anak ibu mulai berpikirnya, ada kemarin curhat ke masjid, Bu ya. Oh, dua anakku nih tiba-tiba begini, padahal sudah di pesantren lama, sudah pulang dari Mesir. Anakku sudah hafal Quran, tapi tiba-tiba dia memilih tidak punya agama, dia nggak suka dengan Islam. Itu sebetulnya bagian proses dari pencarian dia. Nah, kita doakan saja, ibu-ibu jangan marah ya. Ayah saya ketika saya tahu, dia tahu saya ke Bali, dia cuma doa. Ya, almarhum Haji Nasrullah. Semoga Allah lapangkan kubur beliau. Dia cuma sedih, menangis dia mungkin. Anak lost satu, tapi dia berdoa terus. Dia berdoa terus, mudah-mudahan Allah berilah hidayah anak ini. Asbab doanya orang tua itulah. Allah hantarkan makhluk-makhluk langit yang berjalan di bumi. Orang-orang yang berdakwah tak terkenal mereka di bumi, tapi saya yakin mereka terkenal di langit. Sering diusir dari pintu-pintu masjid. Bahkan sering diejek-ejek di perkampungan, diusir. Kadang kompor mereka dilempar dari masjid-masjid. Mereka dihinakan. Orang-orang yang kusam kadang-kadang pakainya kumal karena berjalan kaki. Pernah ibu tengok jamaah itu? Nah, sering banyak-banyak digunjing-gunjing sama umat Islam. Apa itu orang bodoh-bodoh tinggalkan istri itu. Nah, bahkan Pak Helmi Hasan pegang wali kota nih, kalau beliau sudah itikaf di masjid sama kami, bahkan pada jenderal-jenderal bintang 3, bintang 4 bahkan ikut itikaf, itu diusir Pak. Yang usir satpam perumahan. Karena orang kalau udah pakai gamis ini kelihatan gembel semua kan, kelihatan bukan siapa-siapa. Nggak tahu siapa yang miliuner, siapa yang menteri, siapa yang gubernur, siapa yang menteri, siapa yang wali kota, siapa yang orang kaya. Nah, maka ini pakaian sebetulnya pakaian gamis ini adalah pakaian kesederhanaan, ya. Jadi kalau dengan adanya pakaian yang seperti yang saya pakai ini, sebetulnya seperti Buya pakai itu kita sebetulnya untuk menyamaratakan aja sebetulnya. Kita nggak tahu siapa orang kaya orang miskin sama bajunya, ya. Termasuk ibu-ibu ya, kalau di Arab Saudi itu kita lihat rata-rata bajunya perempuan kan hitam semua. Supaya apa itu Bu? Supaya kalau ada halal bihalal berhenti kontes kecantikan. Berhenti bangga-bangga baju yang paling bagus kan ya, baju hitam semua, apa yang dibanggakan, udahlah. Begitu. Subhanallah, hadis ini saya baca di awal-awal hijrah, tahun 2000-an saya hijrah. Subhanallah,
Ternyata Allah berjanji akan memberikan kelembutan kepada orang yang berdakwah, dan Allah berjanji akan memberikan ilmu kepada orang berdakwah. Bahkan dalam satu hadis qudsi yang lain, siapa yang mengamalkan satu ilmu yang dia ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu dia 10 ilmu baru yang tidak diketahui. Maka orang-orang yang belajar agama dengan mengamalkan, Allah yang menjadi gurunya langsung. Allah yang akan mengajari. Allah akan memberikan ilmu-ilmu tanpa belajar, laduni. Tiba-tiba jadi hafal Quran, tiba-tiba jadi hafal hadis, tiba-tiba dia bicara, tiba-tiba Masya Allah. Benar. Banyak keajaiban-keajaiban. Bahkan orang-orang yang saya tengok di sekitar saya, orang-orang dulunya, ya, diajak hijrah, Ustaz, kemudian kita hilang, tak berjumpa 3 tahun, tahu-tahu sudah jadi hafal Quran. Saya pernah, Ustaz Helmi, tahun 2005 itu dakwah ke Manado. Saya keliling. Jadi saya meluangkan masa itu setiap tahun untuk khuruj fisabilillah, keluar di jalan Allah, meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan pekerjaan. Pak Helmi pun sudah pernah 2 kali khuruj 4 bulan. Di masa wali kota aktif beliau, Masya Allah. Bahkan satu masa setelah masa cuti ya. Kami belajar datang dari rumah ke rumah, pintu ke pintu, jumpa semua orang. Yang datang, yang mengundang didatangi, tak mengundang didatangi, yang suka didatangi, yang nggak suka didatangi, orang kaya didatangi, orang miskin didatangi. No interest, tidak ada kepentingan apa-apa. Datang kepada pejabat, kita tidak berhajat dengan jabatannya. Datang kepada orang kaya, kita tidak minta harta dia. Kita datang karena Allah, karena mahabbah tadi, karena cinta tadi. Jadi suatu hari 2005 saya dakwah ke sana, 2009 saya ketemu satu orang di Masjid Jami Kebun Jeruk, di markas tabligh. Subhanallah, satu orang peluk saya. Dia peluk saya, anak-anak muda bertato, lehernya ada semua, tangan penuh dengan tato. Dia peluk, Masya Allah, Ustaz, ingat saya, Ustaz. Dia bilang, siapa ya kamu? 2005 Ustaz datang ke tempat kami di Sulawesi. Anak-anak muda, yang anak-anak pang yang lagi duduk di pinggir jalan, nyanyi-nyanyi sambil minum amer, minum khamar. Ingat nggak? Iya, saya ingat. Itu saya, Ustaz. Jadi setelah saya datangi mereka, Bunda, itu anak-anak pang, anak-anak pengamen jalan itu, dia datang ikut saya ke masjid. Bukan sholat, mau belajar gitar. Karena saya datang, saya ambil gitar dia. Dia langsung bilang gini, "Aduh, lagu bujangan dong, begadang-begadang." Dia pikir selera musik saya dang. Udah nonton belum podcast saya dengan Haji Roma? Nah, semalam diupload tuh. Lagi viral itu. Genre beda. Karena penampilan pakai gamis, pakai sorban, dia pikir musik saya dangdut. Saya bilang, no brother, aku ini metal. Aku dulu mantan gitaris band metal nomor 1 Indonesia. Nama band saya itu Betrayer. Ibu-ibu kalau tahu takbir. Betrayer itu ya, kalau kita manggung ribu-ribu orang nonton. Kita punya lagu namanya Bendera Kuning. Maknanya lagu itu, lagu Bendera Kuning ini kalau anak metal nggak tahu lagu ini berarti kalian bukan anak metal gitu loh. Ini lagu wajibnya semua festival satu Indonesia. Ngeri nih Betrayer, itu band saya dulu. Subhanallah, lalu saya nyanyikan beberapa lagu Metallica, apapun yang ada, semua yang diminta, ada request, semua disebut lagu saya nyanyikan. Akhir mereka ikut ke masjid, bukan sholat, belajar gitar, nggak apa-apa. Ditunggu di pinggir, saya ingat tuh di pinggir laut. Subhanallah, setelah kami pindah masjid, ternyata anak muda ini, yang anak-anak pang ini, ikut iktikaf 3 hari dengan orang tempatan. 3 hari 3 malam di masjid, kemudian setelah 3 hari dia bilang, aku lanjutkan bergerak belajar agama 40 hari. Jadi khuruj fisabilillah ini ternyata Ustaz, kita bisa belajar dan berdakwah dalam waktu yang bersamaan. Kita sambil ta'lim, sambil dakwah. Apa yang kita dengar, kita sampaikan. Dengar, sampaikan. Lalu aku lanjut lagi 4 bulan. Setelah itu aku masuk pondok di Temboro. Sekarang aku sudah hafal 30 juz takbir. Allahu Akbar. Nah, itu bukan cerita kaleng-kaleng, itu kisah nyata, orangnya masih ada. Banyak kisah-kisah orang hijrah di akhir zaman yang betul-betul kalau kita pikir secara logika impossible, tak mungkin. Ya. Ini yang di sebelah saya ini pun kalau saya ceritakan, tapi nggak enak di depan beliau saya cerita banyak kali yang menakjubkan apa yang dibuat oleh Pak Helmi Hasan, menakjubkan. Saya sahabat beliau, kami kemana-mana bersama jalan seringnya. Jarang saya jumpa orang yang banyak bicara kebesaran Allah selain Pak Helmi Hasan. Ya, boleh googling di YouTube ya. Itu debat cawako. Nah, itu tidak ada yang bilang saya hebat, tidak ada yang hebat, Allah yang hebat, yang bangunnya Allah, kita Allah semua hebat Allah. Nanti ibu pulang googling, ketik Helmi Hasan wali kota ganteng, keluar itu. Subhanallah.
Ya, subhanallah. Jadi hadirin sekalian, itu baru satu cerita dan banyak cerita-cerita hijrah. Ustadz, kalau satu kisah dianggap satu kertas, kertas itu menumpuk sampai ke loteng itu. Banyak, bukan cerita sahabat, cerita umat akhir zaman. Ya. Saya datang dengan sahabat saya juga itu Muas itu. Berdiri Ustaz Muas. Berdiri. Ah ini Duda, udah. Kalau mau ambil menantu, masih berdiri biar promosi dikit. Jadi istri beliau Hafizah 30 juz, meninggal tahun lalu. Jadi saya sedang mencarikan beliau salah satu. Mungkin ibu kalau mau ambil menantu, saya jamin dia orang soleh. Ya, boleh mudah-mudahan dari majelis ini dapatlah jodoh Muas nih ya. Dia sudah dakwah ke Afrika 4 bulan, mengislamin banyak orang. Teman roommate saya waktu di Padang dulu, waktu kos dulu satu kamar. Sampai sekarang masih berteman. Nggak mungkin saja hadirin sekalian. Tapi Allah berjanji, aku yang akan memberikan mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung dari ilmuku. Maka siapa saja yang belajar dengan mendengar, dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat, dia akan ingat. Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan paham. Ilmu itu sebetulnya amal. Ibunda, kalau hanya bicara agama seringan lidah. Bicara agama itu seringan lidah mudah. Ibu ya. Tapi mengamalkan agama seberat badan. Ibu-ibu tahu berapa berat badan saya? Ayo tebakan dia yang benar dapat hadiah ya. Lidah paling 1 on aja. Bicara agama seringan lidah. Mengamalkan agama seberat badan. Kalau Allah tidak tolong kita, tidak bantu kita, apa yang bisa kita buat? Iya Pak. Nah, maka hijrah saya pertama, nih Masya Allah, saya cerita-cerita aja ya. Mengaji hukum hakam di sini karena bukan tugas saya itu. Itu tugasnya Ustadz Khalid, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hidayat. Saya sampai hari ini pun tidak berani membranding diri saya Ustadz, meskipun dipanggil Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz itu jadi doanya, amin. Sekarang masih usaha taat. Ustadz usaha taat. Ya. Jadi hadirin sekalian, ketika saya pertama hijrah itu, ketemu sama jamaah tabligh di Bali, kemudian saya diajak itikaf 3 hari di masjid, berubah kehidupan dengan 3 hari. Only 3 days. Saya rasa tidak ada usaha yang lebih dahsyat 3 hari bisa merubah orang yang paling buruk. Maka waktu itu saya sempat statement, kalau ada orang dengan 3 hari dia tidak baik, saya yakin dengan cara apapun itu. 3 hari dia tidak baik, parah itu. Saya pulang kampung kemarin Bu ya, kita tengok itu. Di Pariaman itu orang kalau ngambil kelapa pakai apa tuh? Pakai beruk kan? Beruk itu monyet tuh naik pohon kelapa. Itu ajo yang tukang itu dia paham, dia ada berita. Kalau ditarik 1 turun kelapa muda. Ditarik 2 turun yang ketua, yang agak tua. Ditarik 3 turun dia. Ditanya sama Ajo tuh, Ajo bagaimana cara ngelatih beruk itu biar paham perintah ini? Oh 3 hari latihannya katanya. Wih mantap kali nih. Baru dilatih 3 hari paham perintah dia tuannya. Masa manusia dilatih 3 hari di masjid gak paham-paham? Nah itulah maksudnya. Saya tidak bilang lebih parah dari buruk ya. Tapi inti gitu, kalau ibu-ibu punya anak tak mau sholat subuh di masjid, menantu tak bisa bangun subuh, suami tak mau sholat ke masjid, kasih nama sama saya culik dia nanti malam. Bisa kurung suami ibu di masjid 3 hari 3 malam. Saya pernah buat tuh di Cibubur, namanya program pesantren kilat menuju suami soleh. Kalau diajak itikaf, diajak khuruj, dibilang bid'ah katanya. Oh nggak mau aku ikut jamaah tabligh, katanya bid'ah tuh di YouTube tuh. Oke kita nggak ikut jamaah tabligh deh, kita nggak ikut khuruj deh, kita ikut pesantren kilat 3 hari pun tak mau, katanya 3 hari tak ada dalilnya, 70 jam. Nah ini masih bagus namanya nih, reputasi masih bagus nih. 72 jam menuju suami soleh. Antri mak-mak ngantar suaminya. Ustadz, suamiku tolong Ustadz, diajar Ustadz. Waktu kita 3 hari di tempat Jenderal Arif, 32 keluar. 32 orang ikut. Tapi kalau diajak itikaf, wah gak mau. Diajak dakwah, oh saya tak pantas. Diajak khurus, dalilnya mana? Panjang urusannya. Tapi kalau sanlat mau nggak? Pesantren kilat mau nggak? Oh mau itu. Gitu, cara ubah namanya. Akhir terjebak semua masuk surga. Akhir semua sekarang bapak-bapak itu jadi ahlul masjid.
Allahu Akbar. Haji. Itu boleh Pak Haji boleh dibawakan ya. Wah kalau ceramah ikut. Orang awak nih pasti orang awak sih kalau kayak itu takbirnya. Nah, agak lain takbirnya. Ya Bunda, ini nih, ini testimoni ya. Saya setelah ikut pesantren kilat 3 hari di masjid itu sampai hari ini, nih Allah jadi saksinya. Tidak pernah sudah 24 tahun sekalipun meninggalkan 5 waktu di masjid dengan sengaja. Belum pernah. Takbir. Ah, kurang keras takbir Pak. Takbir lagi Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah berkahi. Itu hadis mas. Saya tidak sombong. Maksudnya bukan membangga-banggakan. Bagi saya amalan itu bukan amalan yang pantas untuk disombong-sombongkan. Itu biasa. Karena apa? Kenapa hadirin sekalian? Salat berjamaah 5 waktu di masjid laki-laki fardu ain. Cuman kalau kita belajar fikih dibilang fardu kifayah, Ustaz. Maksudnya kata Imam Syafi'i itu tidak wajib. Wajibnya kalau ke masjid itu Jumatan aja. Berapa orang mendebat saya gara-gara itu. Tapi kalau kefahaman saya yang awam ini, yang bodoh ini, kalau saja Rasulullah SAW mengancam akan membakar rumah laki-laki yang salat fardu di dalam rumahnya, berarti itu bukan perkara yang main-main. Apa kata Rasulullah? Sungguh kata Nabi, aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka dan aku akan bakar rumah mereka. Bakar rumah nih Pak. Nabi pernah mau punya rencana buat ormas pemuda. Aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda katanya. Aku perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku. Dan aku akan mendatangi rumah laki-laki yang sholat fardu di dalam rumah mereka. Sholat fardu. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Duha, tahajud nggak apa-apa. Tapi kalau sama ibu sholat subuh di rumah, kasih dia mau kena. Berarti sama ibu suami yang solehah. Waktu mendengarkan hadis ini, saya spontan aja doa, ya Allah, aku bersumpah, wallahi demi Allah, aku tidak akan tinggalkan 5 waktu di masjid dengan sengaja sampai aku mati. Itu sumpah saya. Nggak main-main. Kalau sumpah pakai nama Allah nggak boleh main-main. Alhamdulillah sumpah itu masih saya pegang. Dan sampai sekarang belum mati-mati juga. Kalau besok mati sampai besok saja. Kalau nanti petang mati sampai nanti petang saja. Apa ibu panjang angan-angan? Hubbud dunya tulal. Kok lama kali dari sampai mati? Siapa yang jamin ibu hidup sampai besok? Ada. Pak, maka halal bihalal ini hijrah taubatnya kita nih, ibu-ibu sholat di awal waktu, laki-laki 5 waktu di masjid. Dan tidak ada karomah umat akhir zaman yang menandingi melebihi karomahnya orang yang sholat 5 waktu di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada yang besar selain Allah. Dia tinggalkan presiden, gubernur, wali kota, bupati, siapapun ditinggalkan. Ibunda Aisyah berkata, ketika aku sedang asik bercengkrama bersenda gurau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba terdengar panggilan azannya Bilal, lalu Nabi berdiri pergi meninggalkan aku seperti orang yang tak pernah mengenali aku. Enggak sempat Nabi bilang cipika-cipiki, beb sayang abang pergi dulu, enggak ada, tunggu ya, enggak ada. Nabi pergi berubah wajah dan meninggalkan Ibunda Aisyah tanpa permisi, without permission, seperti orang yang tidak mengenaliku. Bahkan guru saya katakan, Derry, azan itu dikumandangkan untuk memanggil orang-orang pencinta dunia. Untuk memanggil orang-orang lalai. Karena orang-orang yang merindukan Allah, orang yang cinta Allah, belum azan dia sudah di masjid. Tak perlu dipanggil. La ilaha illallah. Tapi dunia masuk ke dalam hati kita. Gara-gara meeting, rapat paripurna nih para pejabat. Azan dia berhenti. Pending dulu azan. Habis itu lanjut lagi bukan ke masjid. Allahu Akbar. Tapi bukan di Bengkulu itu. Apa sama? Enggak lah ya. Kalau Pak Wali Kota, itu kantor dia dipindah ke masjid, Bunda. Ibu pernah tengok kantor Wali Kota di samping kamar marbot masjid? Nah, disitulah Pak Wali Kota ada. Sekarang udah ada kantor baru ya? Belum ya? Oh, belum ada lagi. Masih di masjid kantornya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak mau lagi jadi wali kota katanya. Memang dua periode nggak boleh lagi ya.
Ah, Tapi ada cerita unik nih, cerita unik aku dengan Pak Wali ini. Sekarang orang masih manggil beliau Pak Wali, padahal bukan wali kota lagi. Ya, masih nelpon masyarakat Bengkulu minta tolong ya. Allah Akbar. Jadi tahun 2000 berapa tuh dua periode itu? 2018 ya? Udah lupa. Jadi beliau datang ke rumah saya sore-sore. Dia bilang, Ustaz, nggak enak jadi wali kota ini katanya. Aku nggak mau lagi daftar. Aku nggak mau lagi jadi wali kota. Cukup satu periode aja. Aneh mau ikut-ikut dakwah aja mantum 4 bulan khurus datang naik gunung turun gunung ke pulau-pulau ikut dakwah aja lagi. Saya udahlah cukuplah banyak fitnah banyak ini semua. Terus waktu itu saya cuma satu cerita tentang anak kecil belajar tauhid itu. Sebetulnya bukan tergantung Pak Helmi mau atau tidak. Pertanyaannya Allah mau atau tidak. Meskipun antum mau jadi wali kota, kalau katakan enggak, ya enggak. Meskipun tidak mau jadi wali kota, sembunyi dalam hutan sekalipun, tetap Allah akan hantarkan pejabatan ke pangkuan antum. Itu Syekh Bilal enggak punya partai, enggak pernah kampanye, akhirnya jadi gubernur. Oh iya, dan Allahnya Bilal dengan Allahnya kita sama. Dan jabatan itu bukan untuk diperebutan, jabatan itu adalah pemberian Allah, gift dari Allah. Maaf ya Pak ya, saya kadang-kadang mulut saya agak kasar mau. Melihat orang-orang yang berebut kekuasaan itu orang menurut saya orang yang cacat akalnya bodoh. Jabatan diperebutkan, amanah besar. Dulu sahabat menolak dunia yang kedua tangannya, kalau kita meraih dunia, pilih saya. Kadang-kadang dia bikin foto, dia puji-puji diri dia sendiri. Berkaris, berwibawa, amanah, jujur, terpercaya. Tanya sama psikiater, orang kayak itu ada gangguan jiwa tuh. Mudah-mudahan nggak ada orang yang kayak itu di sini. Kalau Pak Helmi satu aja, foto dia, insya Allah Helmi Hasan selesai. Ada yang lain kalimat nggak? Nggak ada, satu kalimat. Lalu dia dengar, Pak Helmi dengar. Sekarang itu Pak Helmi udah fokus perbaiki hubungan dengan Allah. Kita nggak perlu suara orang, kita perlu suara langit. Wow, suara dari langit kan, maka muncullah album Suara Langit itu. Kita buatlah lagu Suara Langit. Dan waktu itu saya ceritakan tentang, saya pernah dengar dari guru saya di Bangladesh, sebuah kisah. Ada anak kecil masuk pesantren. Di pesantren belajar tauhid. Kata Pak Kiai yang memberi rezeki ini Allah nak. Selain Allah tidak bisa memberi rezeki. La ilaha illallah. Dia pulang ke rumah. Dia bilang sama ibunya, Mak, Umi, kata Pak Kiai Allah yang memberi rezeki. Dan tidak akan mati orang sebelum Allah sempurnakan rezekinya. Sekarang saya mau berdoa sama Allah, saya mau tahu Allah itu ada apa enggak. Saya pengen makan, Allah yang suapi saya makan. Dan saya tidak akan menggerakkan tangan saya untuk makan. Kata ibunya, nak, maksud kiaimu itu, tangan mak ini Allah yang ciptakan. Makanan yang mak masak ini Allah yang tumbuhkan dari semua. Ini rezeki masakan mak ini dari Allah. Kamu makan saya. Ini maksud bukan. Saya pengen Allah langsung yang suapi aku makan. Dan aku tidak akan makan kecuali Allah yang suapi aku makan. Kata maknya, ya Allah, kenapa jadi gila gini anak aku di sekolahin? Di pesantren jadi aneh gini gitu. Maknya udah masak makanan. Masak nasi biryani ke favorit dia. Dia bilang ini nasi biryani. Lapar dia udah siang nih. Udah hampir sore. Dia udah bersumpah tidak akan makan. Aku tidak akan makan masakan dari mama. Aku makan masakan dari makanan langsung dari Allah. Apa yang terjadi? Emaknya pun panik, anakku jadi gila gini. Akhirnya emaknya paksa dia makan. Dia lari. Dikejar sama emaknya. Lari keluar ujung kampung, ada pohon besar, dia panjat pohon. Tidak mungkin mak manjat pohon besar kan? Dia bilang, ya Allah, nah, ya Allah, hidayah ya Allah, tolong ya Allah beri kepahaman anakku ya Allah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu sebetulnya tauhid itu kan la natrukal asbab walakin natruk al yakin ala asbab. Bukan meninggalkan asbab tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Tapi anak ini ingin belajar tauhid. Dia ingin tahu Allah itu ada apa tidak. Dan dia terus berdoa, ya Allah, tunjukkan ya Allah. Kau kalau ada suapi aku makan, bagi aku makan ya Allah. Tolong bagi aku makan. Maka ibunya taruh makanan di bawah pohon. Nah, kalau kau sudah dapat hidayah, paham, turun makan. Nah, ini halal dari Allah. Dari Allah. Lagi doa-doa di atas, ribut di bawah. Ternyata ada beberapa orang nampak di bawah perampok yang malam itu hendak mencuri di kampung itu. Ada beberapa orang, geng perampok
Dan ketika satu orang bilang, ah ini ada nasi biryani nih, rezeki nomplok nih bos. Kata bosnya, bodoh kamu, mana ada orang bagi kita makan, kita kan maling. Pasti kok kedatangan kita sudah kita orang kampung nih, pasti jebakan nih. Pasti di dalam makannya ada racunnya. Coba kau tengok ada orang nggak di sini. Dia cari bawah ada, naik nampak lampatlah santri tadi di atas. Sambil doa, ya Allah, makan ya Allah, makan ya Allah, minta makan ya Allah, minta makan ya Allah, lapar ya Allah, suapi aku makan ya Allah. Hei, kau yang punya makan itu. Dibilang itu dari ibu saya, umi saya masak, makan aja om. Makan om, makan, makan, makan. Saya lagi nunggu makanan dari Allah nih. Gila nih anak nih katanya. Turun. Makan om. Dia turun. Aku hitung sampai 3, tak turun, ku tembak. Dia turun. Ini makanan ada racunnya kan? Demi Allah, aku ini santri om. Aku sedang berdoa kepada Allah. Itu makan adalah. Bos ini gila nih anak ini bos. Kalau kau betul tidak diracun, kau makan. Enggak mau. Enggak mau. Berarti ada racunnya. Om aja makan semua. Akhirnya kata ini, om, bos, kita paksa aja makan bos. Akhirnya satu orang buka mulut dia. Bosnya itu ambil makan, disuapin dia. Mengalir air mata, dia bilang, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Habis satu nampan, tidak mati dia. Dia bilang, lah kenapa kau tak mati nak? Aku sudah bilang, begini ceritanya. Aku sudah ceritakan, akhirnya dapat hidayah itu maling-maling. Oh begitu ya. Allah hantarkan om-om ini untuk menyuapi aku makan. Apa jawaban Pak Helmi setelah dengar cerita ini? Fix, aku tidak akan mendaftar. Aku tidak akan mendaftar. Aneh katanya tidak akan mendaftar untuk 2 periode. Salaman kita, deal. Benar nggak daftar? Itu KPU Bengkulu sampai bagi waktu 3 hari extend. Kalau 3 hari lagi Pak Wali tak mendaftar, kita tutup pendaftaran. Berarti fix tidak maju 2 periode. Anak nonton TV, apa SBY umumkan? Calon Wakil Gubernur Helmi Hasan. Oh, ternyata main-main nih. Dia tidak mendaftar di Bengkulu, mendaftar di Lampung rupanya. Saya telepon, katanya nggak mendaftar. Dia bilang, wallahi aku nggak mendaftar. Itu namanya dimasukin orang juga, jadi calon Wakil Gubernur. Bukan Pak Helmi kan? Nah, berarti ternyata Allah akan gerakkan orang-orang baik untuk mendaftarkan nama Pak Helmi Hasan dan Pak Dedi untuk menjadi wali kota dan wakil kota 2 periode. Selesai masuk nama beliau, matikan handphone, berangkat ke Kamboja 4 bulan dari masjid ke masjid. Tidak bicara politik 1 hari pun, tidak kampanye 1 kali pun, tidak bikin poster kemana-mana. Dia pulang 1 minggu sebelum pencoblosan, diundang debat akbar, nggak mau datang. Akhirnya ada yang menasihati Pak Helmi, niatlah dakwah. Oh, kalau dakwah mau datang. Apa yang terjadi? Menang nggak? Ternyata untuk mendapatkan kekuasaan politik ini kalau pakai agama tidak perlu biaya triliunan seperti hari ini. Buang-buang duit. Rekayasa sandiwara. Semua sandiwara. Kita nih kalau tidak ada agama, kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih, aku melihat orang-orang pencinta dunia seperti anak kecil yang bermain kelereng. Tidak tahu mana yang besar, mana yang kecil. Tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Segala cara dihalalkan. Saya mau tanya Bapak Ibu semua. Coba ya, angkat tangan yang pengen masuk surga. Coba angkat tangan ya. Ini gimana yang berdua angkat tangan nih? Pak Ustaz nggak pengen? Semua angkat tangan, angkat tangan. Ya. Alhamdulillah semua angkat tangan semuanya. Bu, Ibu mau nggak jadi orang paling kaya di Jakarta? Tapi masuk neraka? Nggak mau. Bapak mau nggak jadi presiden, Pak? Masuk surga? Mau. Masuk presiden, masuk neraka mau? Jadi presiden masuk neraka mau nggak? Nggak mau. Buat apa jabatan dunia ini? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Aku pastikan kata Nabi tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Nothing. Sampah ini dunia. Maka kalau orang Islam, orang beriman minta sampah kepada Allah, Allah nggak bagi. Jangan marah. Saya datang ke rumah ibu-ibu nih, Bu boleh nggak minta sampah? Pasti, Ustadz Dery, masuklah ke dalam. Kami siapkan yang lebih bagus dari sampah. Ini ada makanan yang baru, yang wangi, yang bagus. Kenapa minta sampah? Maka ketika orang mukmin, orang muslim minta dunia Allah tak bagi, jangan sedih. Allah sudah siapkan kita akhirat, surga. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi.
Ya, dunia ini seperti bayang-bayang. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang adalah dengan meninggalkannya. Ya, kita doakan Pak Helmi Hasan nih ya. Pak Helmi Hasan nih nggak tahu mau kemana setelah ini nih. Ya, tapi nampak-nampaknya, feeling-feeling saya, ya, beliau itu harus tetap ada di dunia politik karena langkah mencari pemimpin yang soleh. Pak Helmi pun tidak pernah meninggalkan 5 waktu di masjid. Dia tinggal di masjid. Kita berdua mirip-mirip kayaknya pakai jenggot, ini sunnah. Pakai cila kayak panda dulu matanya kan, ini sunnah. Pakai tongkat, ini sunnah. Kita kalau jalan berempat nih ya, saya Pak Helmi, Ustadz berdua, tiba-tiba ada anjing gila yang dikejar siapa kira-kira? Yang dikejar mereka berdua, nggak ada tongkatnya. Kalau kita nih nggak jaga dekat kau pecah pala kau. Anjing itu tahu juga kita duduk aja dia tahu kita mau ambil batu kan. Ini di tangan Ustadz ini ada kayu nih katanya, kita dekat-dekat bahaya nih. Jadi banyak fadilahnya nih, banyak fadilahnya. Saya cerita kemarin Ustadz Helmi, saya sebelum Ramadan diajak untuk menemani Pak Sandiaga Uno pergi ke Jepang. Nah, ke Jepang sama timnya dia. Di Jepang beliau mau ikut maraton, Tokyo Marathon. Lari 42 kilo. Masih kuat tuh Pak Menteri itu lari 42 kilo tuh Masya Allah. Nah, saya nggak kuat lah, saya di masjid aja. Saya tunggu di masjid, saya duduk di masjid semua. Saya nggak boleh lari sama dokter, jalannya Ustaz, lari nanti malah mati di jalan. Subhanallah. Doakanlah Bunda Aisyah lagi program diet nih. Sedang menurunkan berat badannya. Nah, mudah-mudahan bisa jadi 110 lah ya. Nah, Pak Helmi kurus dia sekarang nggak tahu Ibu Anissa kasih makan apa. Subhanallah. Jadi ketika saya mau berangkat itu di grup WhatsApp dikasih tahu Ustadz Dery Sulaiman minta maaf kalau bisa nanti berangkat ke Jepang pakaiannya jangan seperti itu. Nggak usah pakai sorban, nggak usah, pokoknya pakai baju yang normal aja. Maaf ya, bukan menyalahkan pakaian ini. Ini umum orang Indonesia. Ya, ini pakaian ulama Indonesia ya pakai peci, teluk belango, batik itu standar. Kalau pakaian yang saya pakai ini bukan pakaian orang Arab juga. Di Arab nggak ada orang pakai gini. Di Arab pun saya pakai gini tengok-tengok sama orang Arab. Siapa ini katanya? Orang Arab pun heran lihat pakaian kami. Betul, ini pakaian sunnah Rasulullah SAW. Maaf, itu kemungkinan ada yang bilang itu baju orang Arab, bukan. Tidak semua budaya Arab itu sunnah ya. Jadi imamah ini saya dapat ijazah dari Syed Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki di Makkah bersama Ustaz Abdul Somad. Kami pernah dipasangkan sorban sama Syed Ahmad di majelisnya. Kemudian apa yang ibu-ibu tengok hari ini itu semua itu ada dalilnya. Saya tidak hafal semua dalilnya, tapi semua ada dalilnya. Umur 40 tahun sunnah pakai tongkat, pakai jenggot semua. Terus ada yang bilang, tapi waktu saya di Padang berdakwah, ada yang mengkritisi. Kita ini orang Minang katanya. Orang Minang tuh pakaiannya ada, pakaian adat. Itu bilang Tuanku Memonjol orang mana itu? Oh iya ya, pahlawan nasional itu. Jadi di Minangkabau pun di tempat kami itu ada pakaian ulama, ada pakaian datuk, ada pakaian manti, ada pakaian adat ada, dan semua sunnah adat berseni syarak berseni kita pula. Ibu tahu celana Sarawak Galembong namanya? Celana Galembong itu di atas mata kaki nggak? Di atas mata kaki. Makan bajamba, makan berjamaah itu sunnah. Semua budaya Minang itu sunnah Nabi, tidak bertentangan dengan sunnah. Oh iya. Orang Jawa, Pangeran Diponegoro pakai sorban nggak? Oh, maaf Ustaz, kami ini Muhammadiyah Ustaz. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah nonton film Sang Pencerah? Buka Google, foto Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai sorban apa enggak? Oh kami Banser Pak, NU Pak. Maaf enggak ada sorban. Pendiri NU siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari pakai sorban enggak? Pakai. Jadi ini pakaian ini sebetulnya ini dulunya pakaiannya orang Islam di Indonesia. Saya ke Monas, di Museum Nasional itu ada foto rombongan jamaah haji yang berangkat haji tahun 1900. Rombongan jamaah haji Indonesia naik kapal berangkat tahun 1900, 100% bersorban. Maaf ya, maaf, bukan menyalahkan. Jadi maksud saya jangan sampai ada orang yang menganggap kok bersorban diri Sulaiman, apa alirannya? Sesat nih jangan, ini sunnah. Lalu lanjut cerita, saya datanglah ke imigrasi, ke airport. Di airport saya berpakaian kayak gini. Lalu timnya Pak Ustadz Sandiaga Uno, Dayang Andi bilang, ya dia senyum aja. Oh nggak bisa dikasih tahu orang nih kayaknya nih. Udah dikasih ingat supaya tidak disusahkan di perjalanan,
malah tetap pakai ini. Beliau belum tahu kalau saya udah keliling dunia kemana-mana, negara-negara kayak Australia, ke banyak negara-negara kafir, itu tidak pernah sekalipun saya diganggu gara-gara pakaian ini. Wallahi, nggak ada orang yang mengganggu saya di luar negeri dengan pakaian ini. Saya diganggu cuma di Indonesia, Pak. Serius. Saya dihina-hina, diejek-ejek cuma di negara Islam aja, di mayoritas Islam. Siapa ini katanya. Tapi kalau di negara non-Muslim, Allah sengaja membuat image teroris adalah orang yang berpakaian sunnah. Untuk apa? Allah ingin tahu siapa yang betul-betul yakin dengan sunnah, siapa yang tidak yakin. Sehingga orang-orang non-muslim, orang-orang kafir sana, ketika hari ini dilihat di airport masih ada orang berpakaian kayak gini, dia yakin ini pasti orang Islam. Dan dia tahu Islam itu peace, full of love, wisdom. Dia tahu. Kami jalanlah Pak. Kaget ternyata sampai di Jepang, hadirin mulia. Semua orang yang tengok saya berpakaian kayak gini, waktu itu musim dingin, saya pakai jaket tebal, pakai tongkat. Itu orang Jepang datang, polisi-polisi datang, bukan interogasi, minta foto bareng Pak. Dia pikir saya pakai cosplay, ini apa Naruto apa gimana nih, pakaian agak lain pakaian orang ini gitu. Karena orang Jepang tuh suka dia pakai baju anak-anak mudanya kan, unik-unik dandanannya mereka. Ternyata pakaian ini adalah pakaian terindah. Nah, selama saya di Jepang berapa hari, alhamdulillah ada berapa belasan orang yang bersyahadat masuk Islam. Nah, sekarang saya live di TikTok nih, saya live di TikTok. Ibu-ibu punya TikTok nggak? Nah, nanti kalau setiap subuh saya ceramah di TikTok. Itu sebetulnya saya nggak suka TikTok, nggak suka. Tapi kata istri, kata anak-anak saya, di TikTok tuh banyak sekali orang yang joget-joget, pargoy, mandi lumpur, macam-macam. Kasihan Abi dakwah di sana. Katanya dai itu kan cahaya, tidak takut dengan kegelapan. Tidak mungkin cahaya takut dengan kegelapan. Yang ada cahaya akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Itu dai. Lalu dibuatkanlah sama istri saya ini, sama akun TikTok. Main TikTok lah saya 1 tahun lebih nih. Sekarang sudah 55 orang bersyahadat di room TikTok saya. Takbir. Ya. Di mana-mana bisa berdakwah. TikTok bisa berdakwah, di TV bisa berdakwah, di YouTube bisa berdakwah. Sekarang semua fasilitas ada. Zaman Nabi nggak ada. Zaman Nabi nggak ada. Sekarang Allah mudah, dan Islam adalah agama yang menghormati perkembangan zaman. Islam tidak anti dengan teknologi. Islam tidak anti dengan semua alat-alat yang ada sekarang, instrumen. Saya sering dibully itu gara-gara saya main musik, kadang-kadang saya main gitar. Oh, gitar haram. Saya bilang, oke lah, kita berbeda pandangan masalah hukum. Ini Bapak Ibu ya, mungkin di sini ada teman-teman yang memegang pendapat musik haram. I do respect. Saya menghormati pendapat itu, dan saya adalah muridnya Ustaz Khalid Basalamah juga. Kalau Ustaz Firanda mengaji, saya duduk paling depan Pak. Berapa kali majlis dia. Meskipun mereka ini guru-guru saya ini anti musik, mengharamkan musik. Ya. Ya. Oh ya, maaf ya. Oh, ada nelpon ya, ibu nelpon. Subhanallah, jadi nggak ada masalah. Kemarin ditanya sama Mbah Haji Roma Irama, bagaimana Ustaz, dari Anda sudah mendalami agama sekian lama, berdakwah kemana-mana, berpakaian seperti sunnah Rasulullah SAW, tapi Anda masih main musik, Anda masih main bernyanyi dan sebagainya. Apa pandangan Anda terhadap musik? Ini nonton nanti di YouTube ya, podcast saya Bisikan Roma. Orang yang mengharamkan musik karena mereka memandang dari sudut pandang mudarat. Ulama yang membolehkan musik karena mereka memandang dari sudut pandang manfaat. Dari sini angka 6, dari sana angka 9. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Yang mengharamkan musik karena dia hati-hati, yang membolehkan musik karena memikirkan maslahatnya. Jadi kata Ustaz Adi Hidayat, tidak semua orang mau diceramahin, tidak semua orang mau diundang ke halal bihalal, tidak semua orang mau diundang ke grup WhatsApp dakwah. Ada orang kita kirimin hadis Pak, dia blok kita Pak. Iya, diundang, kita nasihat, dia blok, dia nggak suka. Tapi suatu hari dia dengar lagu, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Dia cari di mana tempat wudhu Bang katanya. Langsung dia sholat. Iya. Coba buka di nanti kolom komentar tuh. Saya Buddha, akhirnya dapat hidayah. Saya Kristen, dengar lagu Ustaz masuk Islam. Saya begitu banyak orang dapat hidayah. Asbab dan Allahu Akbar. Dan begitu hadirin sekalian, dan jangan menghapus sejarah tersebarnya Islam di Nusantara melalui panggung-panggung hiburan. Subhanallah. Bunda, Wali Songo dulu menggunakan alat enggak? Gamelan. Dia belajar gamelan, dia bikin itu
Dulu nggak ada 21, nggak ada kan, layar lebar nggak ada kan. Dulu cuma ada wayang, ada wayang. Maka mereka menggunakan media itu untuk menyebarkan Islam kepada orang Jawa. Puluhan juta orang masuk Islam. Kalau kita dakwahnya kera-kera, kafir kamu, sesat kamu, bid'ah kamu, mana mungkin orang tertarik dengan Islam? Ya. Tugas kita hari ini mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Tugas kita hari ini apa? Mensunnahkan ahlul bid'ah, bukan membidah-bidahkan ahlus sunnah. Kita semua ahlus sunnah Muhammadiyah, ahlus sunnah, NU, ahlus sunnah, semua ahlus sunnah, semua ahlus sunnah, insya Allah semua jannah, insya Allah, amin. Semua surga, surga itu luas. Nah, kata Imam Ghazali rahmatullahi sekali satu orang itu masih sujud menghadap kepada kiblat, jangan pernah kalian katakan kafir kepada mereka. Dan kemudian juga ditanya, gimana nih ukhuwah? Ternyata umat berbeda-beda pendapat. Perbedaan itu bagian daripada rahmat Allah. Ibu sendal kanan ke kiri beda nggak? Ada nggak yang sini datang pakai dua-duanya kanan? Oh, kita harus sama Ustaz, dua-duanya kanan. Nggak ada. Kita sama istri kita beda, bahasa kita berbeda, suku kita berbeda, partai kemarin berbeda, pilihan politik berbeda, nggak ada masalah. Ya, warna-warni itu indah hadirin sekalian, bukan black and white aja ini agama ini. Agama ini indah seperti pelangi. Nah, maka hadirin sekalian, apa sikap kita menghadapi perbedaan? Saya bilang kalau ada yang suka maulidan nggak di sini? Ada. Ada yang anti maulid nggak? Mungkin ada juga. Maulid bid'ah katanya. Meskipun kita berbeda pandangan dalam satu perkara ini saja, alangkah indahnya kalau kita saling mendoakan. Contoh, yang tidak suka maulidan, yang menganggap maulid itu salah, doa sama Allah. Ya Allah, itu temanku, saudaraku, ya Allah. Dia maulidan aja kerjanya, ya Allah. Dia lakukan itu karena kecintaannya kepada Engkau dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekiranya itu salah, ya Allah, tolong ampunkan kesalahan dia. Kasihan ya Allah. Dia maulidan karena cinta kepada Rasulullah. Tolong ampunkan saudaraku ya Allah. Begitu doanya mestinya orang yang anti maulid. Yang rajin maulid doa juga. Ya Allah, itu temanku gak pernah maulidan. Kasihan ya Allah gak punya pahala maulid. Bagi pahalaku sedikit ke dia. Apa susahnya? Alangkah indahnya perbedaan ini. Ya, gak usah beda-beda agama aja kita bisa saling menyayangi. Apalagi cuma beda pandangan. Khilaf. Dan khilaf ini bukan hanya di kalangan ulama. Pernah terjadi khilafiyah di kalangan malaikat. Ibu-ibu pernah dengar cerita gak malaikat beda pendapat? Bapak pernah dengar? Satu orang pembunuh di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Bani Israel. Dia telah bunuh 99 orang. Datang kepada satu orang ustadz. Dia tanya, dia tak katakan dia yang membunuh. Dia katakan, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz orang yang sudah bunuh 99 orang? Jawaban Ustadz ini tidak menaikkan iman dia, tapi menaikkan darah dia. Darah dia yang naik. Oh, dia bilang, jahanam itu, neraka itu pasti itu. Emosi dia. Dia bacok itu Ustaz, mati deh, 100 dibunuh. Dia bilang, ya Allah, aku bertanya kepada dia, ingin taubat, tapi jawaban dia membuat dia emosi. Jadi ada Ustaz nih, Ustaz, kalau kita tanya, dia cuma tahu halal haram, kafir, sesat, itu aja dia tahu. Hati tidak ada hikmah, tidak ada cinta. Subhanallah, dia menyesal, lalu dia datang temui ulama alul hikmah. Nah, ini ada ulama dunia, ulama akhirat. Ulama dunia itu cuma tahu itu otaknya diisi, hati tidak ada. Dia tidak mau tazkiyah nafs, tak mau dia anti tasawuf, anti zikir, cuma anti. Pokoknya dia halal haram kafir surga neraka itu dia tahu. Lalu dia datang kepada satu orang ulama alul hikmah, ditanya, bagaimana pendapat kamu kalau ada orang ustaz, ada orang sudah membunuh 100 orang? Jawabannya apa? Berapapun besarnya dosa orang itu, ampunan Allah jauh lebih besar. Senang hati dia. Terus tapi satu syarat, dia harus khuruj. Dia harus keluar dari kampungnya. Kampung dia telah membuat dia rusak selama ini. Maka dia keluar, pulang ambil bekal-bekal, dia jalan. Di tengah jalan meninggal dunia. Dua malaikat turun, berbeda pendapat. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan malaikat. Khilafiyah. Ini khilafiyah bukan di kalangan ulama aja, khilafiyah di kalangan malaikat. Lalu ditanya, kata malaikat rahmat, ini ahli surga, dia telah mau bertaubat. Dia bunuh 100 orang nih. Ini jahanam ini. Maka Allah utus satu malaikat untuk menengahi. Diberikanlah sebuah hakim keputusan, ukur jaraknya. Ternyata dia lebih dekat 1 jengkal ke tempat kampung arah tujuannya. Akhirnya dia termasuk kepada orang yang beruntung, diampunkan semua dosanya, masuk ke dalam surga. Nah, jadi perbedaan pendapat itu biasa Bunda. Ya, selagi kita rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, kita bersaudara.
Dan tidak beriman kalian, kata Nabi, sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Jadi hadirin sekalian, saya mencintai Bapak Ibu semua karena Allah. Tolong cintai saya dan semua yang berdiri di depan ini karena Allah juga. Apa bukti cinta itu? Mendoakan saling jauh. Kalau jauh doakan. Ada orang yang tidak ucapkan cinta kepada kita, tapi ketika dilihat kita berjaya dia senang. Ketika lihat kita ada musibah dia bersedih. Dia tak ucapkan, tapi dalam malam keheningan malam dia berdoa, ya Allah, ampunilah saudaraku itu ya Allah, muliakanlah dia ya Allah, berikan dia kesehatan ya Allah. Dia tak tahu, kita tak tahu siapa dia. Nah, maka hadirin orang yang saling mencintai dalam diam karena Allah, nanti Allah Ta'ala akan nampakkan di akhirat siapa-siapa yang pernah mendoakan kita karena Allah. Nah, jadi kesimpulan apa hadirin sekalian? 11.40 lagi kita salat zuhur. Yang pertama, di momentum halal bihalal ini, kita bertemu karena Allah, luruskan niat ya, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, kemudian jadi orang baik ya, dalam pandangan Allah. Kalau mau tulis, tulislah yang baik-baik. Kalau mau lihat, lihatlah yang baik-baik. Kalau mau dengar, dengarlah yang baik-baik. Kalau mau sangka, sangkalah yang baik-baik. Orang sangka baik, hatinya baik. Orang yang hati baik, insya Allah hidupnya baik, matinya baik. Amin. Orang-orang yang husnuzon, insya Allah matinya husnul khatimah. Dan orang-orang yang suuzon, kemungkinan besar mati suul khatimah. Kemudian yang kedua, kalau kita mau baik, perbaikilah kehidupan kita hari-hari. Sunnah diperbaiki. Jangan ada lagi yang minum tangan kiri ya, minum tangan kanan. Ya, amalkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Kalau ingin memperbaiki kehidupan lagi, perbaiki sholat. Orang yang memperbaiki sholatnya, tanpa sadar dia sedang memperbaiki kehidupannya. Ya, selesaikan masalah tanpa masalah. Itu bukan dengan pegadaian, tapi dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalat. Mohon maaf pegadaian ya. Ya, tapi benar, hutang tidak bisa menyelesaikan hutang. Ya, selesaikan masalah dengan sabar dan sholat. Minta kepada Allah, angkat tangan, Allah akan turun tangan. Ya, kalau mau curhat, di mana curhatnya? Di atas sajadah, tempat curhat terindah, bukan di sosmed, bukan di medsos. Jadi kalau ibu-ibu mau curhat, di atas sajadah, jam 2 malam, 2 rakaat sholat dan 2 tetes air mata. Bersujud itu luar biasa. Kita berbisik di bumi, namun terdengar di langit. Itu bagian dari lirik Suara Langit ya. Tolong didengarkan lagu itu. Dan mungkin itu saja dari saya hadirin sekalian. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Saya akan pantun ya. Boleh saya berpantun juga nggak? Tante Desi naik sepeda. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.